kan berarti produk udah banyak ya? Udah banyak. Berbagai macam motor gitu ya? Misalnya saya bikin dari benda yang bisa diproduksi massal. Akhirnya saya lari ke fiber. Fiber tuh, Om. Sekarang gini, lebih bagusnya sekarang lebih smart. Lebih smart? Lebih smart. Oke, saya podcast, saya Friends. Balik lagi sama gue Diki. Dan sebelah gue udah ada Om Lusep dari Ganbate. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu Ganbate itu apa? Ganbate itu adalah bengkel modifikasi. Sebenarnya bukan bengkel sih, udah pabrik ya Om ya. Sekarang udah larinya ke produksi. Produksi, jadi dia produksi body kit buat motor yang menurut gue sih skalanya udah internasional dan emang udah masuk ke luar negeri sebenarnya Om ya. Udah Barangnya. masuk. Gila, keren banget. Dan ini dia Om Lusep nih. Oke, jadi buat kalian Ganbate ini sebenarnya basicnya di mana nih? Dulu perasaan nggak di Cirebon kan Om ya? Saya itu sebenarnya ada sebelum Ganbate itu sempat ada namanya bengkel, cuman masih ini ya, nama bengkelnya namanya Motolab, karena di situ Motolab itu sekitar 14 tahun yang lalu itu di Tangerang. Itu sebenarnya saya pertama kali kenal fiber di situ. 14 tahun Om? 14 tahun yang lalu. Itu kenal fiber itu kan, kenal fiber di situ. Motolab, cuman yang namanya usaha kan, awal-awalan kita kan pemain baru gini, sempet drop. Saya balik lagi ke mesin, main mesin, karena basic saya kan emang basicnya di mesin. Basicnya justru mesin berarti. Mesin, dan alhamdulillah udah ada 3 dealer sempat jadi kepala mekanik situ, jadi Yamaha. Wah gila. Jadi, cuman memang sekarang yang namanya nasib ya, yang namanya nasib. Jalur rezeki kan udah ada yang ngatur. Benar. Malah larinya saya ke custom. Namanya. Sebelum ini sebenarnya basic saya setelah itu larinya ke main di pelat. Itu belajarnya di pelat. Sebelum fiber itu pelat dulu. Oh jadi dari galvanis ngenteng gitu kan, ngenteng. 1,2. Apa? Tebel 1,2. 1,2 sampai 2 mili gitu kan, galvanis itu kan. Ngemain kenteng itu belajar pertama kali kenal modif itu di Tauco Custom. Mungkin kalau misalkan Tauco Custom Jakarta ya? Jakarta. Iya. Nah, kalau misalkan inget tahun 2000-an sekian itu sering masuk ke tabloid Motor Plus atau otomotif. Iya. Nah, itu guru saya itu situ kenal itu. Sempat di situ saya jadi konseptornya. Dari konseptornya di situ di Tauco Custom sempat jadi konseptornya. Cuman saya berpikir gini, kenapa nggak dimasalin? Iya. Nah, kenapa nggak dimasalin? Kalau pakai plat, sistem prinsipnya gini, kita pakai plat namanya eksklusif. Iya sih. Tapi nilai jualnya, yang namanya barang eksklusif kan nilai jualnya kan tidak terhingga. Gila banget. Terus saya berpikir lebih efektif kalau misalnya saya bikin dari benda yang bisa diproduksi massal. Akhirnya saya lari ke fiber. Fiber tuh Om. Nah, di fiber. Nah, itu namanya Motolab. Itu juga jebolan Tauco semua yang mendirikan Motolab itu. Nah, begitu udah itu sempat drop. Akhirnya saya hijrah ke Bangka Belitung. Sampai Bangka Om? Di Bangka Belitung. Aslinya Om Bangka ya kalau? Enggak, saya aslinya Cirebon. Oh aslinya Om emang Cirebon? Aslinya Cirebon saya. Sekolah juga STM Cirebon kok. Oh gitu? Cuma selesai sekolah di STM, saya dapat waktu itu kan ada program untuk anak bangsa setiap kali perusahaan besar di Indonesia. Nah, kebetulan saya dipilih sama Yamaha untuk ikut Yamaha Engineering School. Yamaha Engineering School. Habis keluar dari situ saya masuk ke, mungkin kalau orang lama tahu namanya Champion Motorsport. CMS. Oh CMS. Kenapa tuh Om? Sekarang kenapa? Dulu sempat rame, itu sempat jadi barometer balap Indonesia. Itu sponsornya Interbiru. Nah, di CMS saya sempat belajar mesin balap di situ. Cuman ya lama-lama kok monoton gitu kan. Karena saya ini nggak nangkep gitu kan. Karena saya nggak nangkep, ya udah. Akhirnya saya pilih situ, main di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung, cuman karena udah terlanjur bawa satu keluarga ke sana, saya kok peminatnya kurang di daerah sini. Akhirnya mulailah itu zamannya BBM, kita jualan online. Disitulah Ganbate terbentuk sampai nyambung ke beberapa reseller di wilayah Indonesia. Berarti Om udah punya reseller? Reseller. Alhamdulillah tiap provinsi ada 5 atau 4 gitu kan. Ada itu kan, tiap provinsi ada 5 atau 4 ya. Selesai dari situ baru tuh rame. Alhamdulillah waktu itu barang-barang saya
karena di situ saya konsep mandiri, istilahnya saya nggak pernah yang namanya jiplak barang orang atau apa. Saya bener-bener ngedesain dari ini. Dan sebenarnya saya nggak ada basic di desain. Lah itu tapi jadi Di kepala itu semua berarti, Om? semuanya di kepala. Saya terjemahin di tangan. Jadi kalau suruh gambar, ya kan, suruh gambar atau suruh ngelukis, ngedesain, nggak bisa saya. Tulisan saya aja jelek. Terima kasih. Wah ini saya suka nih. Ada manis-manisnya. Ini kopi saya lah. Kopi saya. Jadi harus saya yang ngomongnya, bukan saya. kopi saya gitu. Iya. Saya. Aduh, ini kopinya enak banget. Oke, guys. enak nih. Ayo, Nah, minum, Om. jadi begitu sudah jadi barang nih, saya pasti edit ulang. Wah kurang enak sih nih. Dan itu karena saya emang bukan orang basic desain ya. Saya selalu nanya sama karyawan saya, sama teman-teman saya atau apa, coba dicek. Kira-kira bagus belum? Jadi tiap kali bikin produk itu bukan penilaian saya sendiri. Saya harus dapat pendapat dari orang lain juga gitu loh. Nah, di situ. Jadi Om sebenarnya nggak terlalu Nggak idealis lah. Nggak idealis. Nggak ya, Om. idealis. Karena kan kita udah baca pasar juga. Lagi baca gitu. pasar juga. Kira-kira bagus nggak? Kalau misalkan dari 5 orang 3 ngomong bagus, baru saya produksi Berarti massal. udah masuk pasar tuh, Om, ya? Masuk pasar gitu kan. Nah kalau terakhir 2 tahun kemarin saya balik ke Cirebon ini. Oh baru 2 tahun itu. 2 tahun kemarin balik ke Cirebon dan ketemu sama Syama. Mungkin waktu kemarin sempat podcast. Kemarin tuh, nah ya, podcast itu sama Syama itu. Nah, itu bantu banget. Dan Itu apa yang ya. dikatain sama bener. Di situ gitu. ada simbiosis mutualisme di situ. Sama FG berarti. Sama FG itu simbiosis mutualisme. Karena di situ hasil karya saya dibuat karya lagi sama si fotografer. Iya. Iya kan? Seni ketemu seni. Seni ketemu seni. Jadi art ketemu art. Nah, ketemu seni di situ orang jadi mengenal saya. Nah, hasil karyanya juga yang luar biasa. Alhamdulillah itu banyak yang meledak gitu, dan beberapa FG juga yang datang ke tempat saya. Pengen minta konten gitu ya. Bikin konten atau apa. Di situ jadi walaupun saya baru di sini, alhamdulillah banyak temen. Langsung Banyak temen gitu kan. Oke, kalau boleh tahu tuh Om, itu motor Om kan berarti produk udah banyak ya? Udah banyak. Berbagai macam motor gitu ya? Macam-macam. Bener-bener yang startupnya Om nih yang bener-bener bikin Om terkenal nih si Ganbate sampai di mana-mana nih motor apa Om kalau boleh tahu? Saya main awalnya pertama kali main itu zaman Ninja 2,5 keluar. Ninja 2,5 yang karbu berarti ya? Yang karbu keluar. Itu main di situ, saya bikin body kit ya. Sebenarnya nama saya terkenal di situ dulu. Karena waktu itu pemain Ninja itu bisa dibilang hitungan jari. Hitungan jari paling teman saya paling kayak misalnya senior saya Cemong, Len itu kan. Cemong tuh yang bikin body balap itu. Body balap itu Cemong. Itu senior saya itu Len. Terus Chips almarhum Mantri itu kan. Terus ada sahabat saya juga main juga. Itu namanya Ucok MM Custom kan. Nah, di situ kita sering sharing. Nah, situ ya sebenarnya nama saya di Ninja. Awalnya di Ninja. Di Ninja. Pas Aerox keluar, saya iseng-iseng coba main Aerox. Awalnya tuh Aerox. Nah, malah ada yang nyebut Bapak Aerox sekarang. Iya, soalnya kalau aku sendiri malah mikirnya Om tuh awal gilanya nih di Aerox justru. Mungkin karena ya aku pemain baru ya, kalau Om ini kan sudah pemula, pemain muka lama gitu. Jadi Aerox nih, kalau Aerox mau modif body ya udah ke Ganbate gitu. Iya. Malah Om ternyata dari sebelumnya di Ninja, saya main di Ninja. Lebih banyak di Ninja sama Fiction. Oh, Fiction. Karena Fiction itu fleksibel. Jadi bawa body bikin motor apa aja bisa itu. Gaya-gaya masuk semua. Masuk semua itu. Pokoknya wah, Fiction itu luar biasa zaman itu. Jadi sebenarnya awalnya di Ninja, alhamdulillah produk-produk saya itu, dan yang sekarang ini rame winglet Ya, yang dipasang di bawah dagu itu dari Iya. semua motor sampai motor Vario apa segala macam. dipasangin semua tuh. Nah, itu awal-awalnya 8 tahun lalu saya bikin khusus buat R25 sama Ninja FI. Ninja FI. Oh, yang udah injeksi berarti ya. Yang udah injeksi. Itu saya bikin. Nah, itu pertama kali bikin itu. Beberapa kali bikin, saya ngeliat kan antara bawah sama atas, kok jedanya antara spakbor sama ini kan jauh banget. Nah, kita isi apa gitu kan. Nah, sampai sekarang booming. Booming ya, weh. Nah, cuman ya kalau main fiber ya itu resikonya. Kita pasti di copy. Di copy sih, iya. Ya, Tapi pasti kan di-copy. kalau Om sendiri dengan bikin produk, nggak desain aja kan Om. Pasti aerodinamasi juga Om pikirin dong. Pikirin. Nah, itu tuh waktu tadi off kamera nih ngobrol-ngobrol guys. Jadi Om Lusep ini bikin produk nggak cuma
fashion doang gitu. Tapi fungsinya juga dipikirin dan ternyata kalau yang Om Lusep kasih tunjuk tadi semua tuh ada hitungannya Om. Ada hitungannya. Jadi gini, saya ya. punya temen dekat kebenaran dia di bagian penerbangan. Biasa ngurus-ngurus pesawat Om. Pesawat ya. Sampai terbang dong. Di engine pesawat apa segala macam itu kan. Nah, masalah aerodinamis apa? Saya sering sharing sama beliau. Sering sharing sama beliau. Dia sampai Eropa juga kan, sering belajar apa gini. Jadi kalau misalkan bikin kayak gini harus ada fungsinya. Nah, harus ada fungsinya. Nah, jadi nggak membodohi customer juga. Nggak bodohin customer juga, nggak cuman asal good looking gitu kan, nggak. Tapi ada fungsinya. Makanya kayak di Aerox apa mungkin kalau dilihat kayak kemarin saya bikin filter. Nah, filter itu ada airflow-nya, harus angin dari atas saya lempar ke filter. Iya. Ada pendinginan produk kemarin baru tuh produk baru itu. Iya. Nah, itu sempat saya bikin gini. Itu sharing. Oh, sharing dulu hitungannya gimana, anginnya datang dari mana gitu kan. Istilahnya jangan sampai barang ini cuma enak dilihat doang. Iya benar. Dari mulai filternya nanti angin. Jadi itu emang filter saya bikin itu modelnya labirin. Jadi si air itu nggak bakalan bisa masuk langsung ke atas. Nggak bisa masuk karena itu jalur-jalur labirin kayak gitu. Berarti buat daily pun modifikasi dari Om Lusep ini aman. Buktinya kemarin cuci di Flawless kan, cuma kabel coil aja yang kalah itu. Padahal air nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk. Kemarin cuman anak kan yang nyuci kemarin kan. Iya. Anak yang nyuci kemarin. Sibuk pacaran itu. Sibuk pacaran. Bisa mungkin waktu itu kan waktu kesemprot kabel coil kan kemarin sempat pasang idle yang pakai sensor itu. Oh iya. Bisa 2 step itu. Pakai cabut mungkin kendor kurang kencang apa lepas. Tapi kalau saya lihat kemarin coba dicek dengan tekanan di Flawless yang paling kenceng kayak gitu. Iya, 130 bar sih. Itu 130 bar itu. Iya. Lumayan. ada yang masuk gak ke dalam? Saya pengen tahu safety-nya. Nggak ada sih. Nah, ternyata begitu. Saya lihat sendiri kan kemarin saya bongkar, nggak ada air kan di situ. Berarti aman gitu kan. Iya. Nah, itu saya lepas ke pasar umum. Karena tiap kali barang yang urusannya sama engine, contoh filter atau cover speed apa, saya pakai dulu dengan cuci, dengan apa segala macem. Harus aman dulu ya Om. Kalau dipakai kita nggak ada kendala, baru saya jual massal. Gila dipikirin semua. Jual massal gitu kan. Itu. Gila. Oke Om, nah ini udah ngomongin Gambate ini Om. Nah, Om kan berarti di dunia modifikasi motor nih udah panjang ceritanya Om. Iya. Udah dari tahun berapa deh? Udah dari tahun 2000-an lah. 2000-an kan ya. Berarti kan udah ngerasain era-era baru milenium gitu sampai sekarang yang udah gila deh ya Om. Menurut Om nih, kehidupan modifikasi motor zaman dulu sama sekarang yang Om kangen di zaman dulu ada dan sekarang tidak ada, dan menurut Om sekarang udah lebih bagus, lebih jelek, itu apa aja Om? Sekarang gini, lebih bagusnya sekarang lebih smart. Lebih smart? Lebih smart dalam artian apa? Kita kan karena kita ini udah mulai era dari ini lompatan teknologi udah luar biasa nih. Oh iya, jauh. Udah luar biasa, lompatan teknologi udah luar biasa kan. Dari tahun 2000 ke sini lompatannya udah luar biasa. Ya contoh kasar kayak dulu orang mau lihat motor kita tuh harus difotoin majalah dulu. Sekarang kan tinggal Google atau apa ya gitu segala kan macam ya. Nah itu saya terbantu, kalau untuk Google saya kebantu karena saya hampir 10 tahun lebih nggak pernah ganti nomor. Jadi kalau misalkan mau nyari nomor saya, kalau mau nyari hasil karya saya atau hasil produk saya, ketik nomor aja di Google dan nongol. Oh iya. Gila. Ketik Google aja, nomor saya diketik di Google aja, nomor Google aja, atau nama saya pasti nongol di situ di Google ada. Oke. Ya itu bersyukurnya saya konsisten di nomor itu, gitu kan. Konsisten nomor itu. Jadi tahun 2000 itu gila-gilanya modif di engine. Itu sebenarnya puncaknya itu. Puncak modifikasi itu tahun 2000 sampai 2010. Oh, itu puncaknya tuh. Puncak modifikasi sebelum surut. Sebelum jadi. Dari mulai balap, modifikasi custom. Pokoknya itu tahun segitu udah dari TV-TV dulu sering kan. Ada acara-acara TV, gitu, Mickey Bikers apa itu bener-bener modifikasi Indonesia tuh sempet gimana gitu kan. Cuman saat itu mungkin kita masih sering barometernya orang luar. Iya sih. Thailand. Jadi Thailand gitu ya. Malaysia untuk engine ya. Engine Malaysia itu. Itu engine. Pokoknya dua negara ini Malaysia engine
Indo apa Thailand untuk looks-nya. Iya. Nah, itu tahun 2000 sempat 2000 mulai 2010 sampai 2015 itu sempat surut. 2015 2010 sempat surut modifikasi itu. Itu sempat mungkin saya sempat sharing sama salah satu modifikator di Indonesia tuh namanya Jody Motor JDM. Ayo sempat sharing. Ayo Sep kita naikin lagi. Gairah modifikasi kita ini udah mulai. Ya mungkin kalau kayak dulu kan lihat-liatin kontes gitu karburatornya 8. Iya, harus coba. Om. Karburatornya 8 gitu kan namanya zaman dulu. Terus Zaman Hyper Crea. Iya, terus apa velgnya hub doang tuh nggak ada palang gitu-gitu kan namanya. Iya. Kalau sekarang tuh lebih ke barang-barang bolt on jadi Lebih smart. iya karena barang-barangnya udah banyak kan. Banyak bola udah banyak. Pertama itu banyak bola. Terus waktu kita nggak banyak kebuang. Benar. Waktu nggak banyak kebuang untuk ngerjain itu. Jadi sekarang ini makanya saya sekarang di bengkel ini untuk modifikasi, untuk mesin, untuk apa itu saya nggak pegang sendiri. Oh gitu. Saya kasih ke anak-anak yang sering pada nongkrong. Oke. Jadi kalau misalkan suatu saat main lagi ke bengkel, mungkin Mas Gir atau sana, itu banyak anak-anak yang masih pakai baju sekolah, bongkar motor, apa segala macam. Situ emang saya sediain tempat di situ. Oh berarti yang udah kayak ngajarin juga gitu ya? Ngajarin mereka minimal basicnya, begitu mereka ketemu kendala di jalan atau apa, bisa ngebantu. Saya selalu bilang, kalau kamu udah punya ilmu kayak gini, ada orang mogok di jalan, bantu. Jadi nggak tahu pakai doang ya. juga gitu ya. Terus modif di tempat saya selalu bilang, pertama kali datang ke tempat saya, Anda itu customer saya. Anda itu customer saya. Tapi begitu kalian sering main ke tempat saya, Anda adalah tim saya. Jadi saya udah nggak mikirin masalah materinya. Oke. Saya paling kalau misalnya itu, kamu bongkar ininya, ini saya kasih tahu. Saya kasih tahu ini. Kalau mau ngecat, beli bahan sendiri sana, kerjain sendiri. Oh, berarti udah sampai segitu ya? Iya, karena apa di situ saya juga kan sering dibantu juga. Contoh kan. Jadi kadang-kadang kalau mau ngirim barang, anak-anak pada ngumpul situ, tolong bantuin, buar. Barang-barang kan banyak banget tuh. Iya. Kalau ngirim-ngirim. Iya, apalagi sekarang Shopee luar negeri udah jalan saya. Iya, makanya Kalau kemarin kan pakai manual, ongkos kirimnya lumayan sekian juta. Bahkan barangnya harga sekitar 800.000, saya ngirimnya harus 4 juta lebih. Nah, coba kita kan profesional kan, ya udah tetap saya kirim, saya packing, ya tetap lewat pengiriman. Untuk anak motor Indonesia ini bukan modif ya, anak motor Indonesia sekarang luar biasa. Itu setiap Kamis, setiap kali ada liputan sana, saya berangkat dari sini subuh. Dari sini. Cirebon subuh ke redaksi, ngikut salah satu wartawan sampai ke Pak Tommy. Itu saya cuma dapat catatan kalau nemunya bungkus rokok sama pulpen aja udah rumus.